Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hai Ukti Fillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Solehah. Kali ini saya akan berbagi dengan judul 5 alasan mengapa babi haram dikonsumsi menurut Islam. Fakta bahwa konsumsi daging babi dilarang dalam Islam sudah diketahui secara jelas dan disepakati para ulama. Dilansir di aboutislam.net mengenai alasan dibalik larangan babi, Presiden Islamic Research Foundation Mumbai Zakir Naik menjelaskan beberapa alasannya sebagai berikut. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mengharamkan babi untuk dikonsumsi. Poin-poin berikut menjelaskan berbagai aspek larangan babi. Al-Quran melarang konsumsi daging babi di tidak kurang dari 4 ayat yang berbeda. Larangan babi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Al-Ma'idah ayat 3, Al-An'am ayat 145, dan An-Nahl ayat 115. Sebagai contoh dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga disebutkan, yang artinya diharamkan bagimu memakan darah, bangkai, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua, agama lain pun mengharamkan babi. Zakir Naik menjelaskan bahwa di Alkitab disebutkan juga mengenai larangan mengonsumsi daging babi. Yang ketiga, konsumsi daging babi menyebabkan berbagai penyakit. Non-muslim dan ateis lainnya akan setuju, hanya jika diyakinkan melalui akal, logika, dan sains. Makan daging babi dapat menyebabkan tidak kurang dari 70 jenis penyakit yang berbeda. Seseorang bisa terkena berbagai macam cacing, seperti cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang, dan lain sebagainya. Salah satu yang paling berbahaya adalah Taenia solium, yang dalam istilah awam disebut cacing pita. Mereka akan bertahan di usus dan sangat panjang. Ovumnya yaitu telur memasuki aliran darah dan dapat mencapai hampir semua organ tubuh. Jika masuk ke otak, cacing ini bisa menyebabkan kehilangan memori. Jika masuk ke jantung, bisa menyebabkan serangan jantung. Dan jika masuk ke mata, bisa menyebabkan kebutaan. Jika memasuki hati, dapat menyebabkan kerusakan hati. Dapat merusak hampir semua organ tubuh. Cacing lain yang berbahaya adalah Taenia trichuriasis. Kesalahpahaman umum tentang daging babi adalah jika dimasak dengan baik, telur itu akan mati. Dalam sebuah proyek penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, ditemukan bahwa dari 24 orang yang menderita Taenia trichuriasis, 22 orang telah memasak daging babi dengan sangat baik. Ini menunjukkan bahwa sel telur yang ada dalam daging babi tidak mati di bawah suhu memasak normal. Keempat, kandungan lemak yang lebih banyak. Daging babi memiliki kandungan untuk massa otot sangat sedikit dibandingkan kandungan lemak yang berlebih. Lemak ini akan disimpan di pembuluh dan dapat menyebabkan hipertensi dan serangan jantung. Kelima, babi adalah salah satu hewan paling kotor di bumi. Ia hidup dan berkembang biak di atas kotoran. Di desa-desa mereka tidak melihat toilet modern dan penduduk desa buang air besar di udara terbuka. Sangat sering kotoran dibersihkan oleh babi. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa di negara maju seperti Australia, babi dibiarkan dalam kondisi yang sangat bersih dan higienis. Bahkan dalam kondisi higienis seperti ini, babi-babi itu dapat dipelihara bersama dalam kandang. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk menjaga mereka tetap bersih, mereka tetap pada dasarnya kotor.
mereka makan dan menikmati kotoran mereka sendiri dan juga kotoran kawan lainnya. Masya Allah, begitu luar biasa dan sempurnanya ya ajaran agama Islam itu, yang telah mengatur kita umat muslim untuk senantiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Dan semoga literatur yang seperti halnya demikian tentang pelanggaran memakan babi dapat sampai kepada saudara-saudara kita yang masih non-muslim. Karena pelarangan itu bukan hanya semata dikarenakan dilarang oleh agama, melainkan juga dikarenakan berpengaruh buruk bagi kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga Mutiara Soleha hari ini penuh manfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.